Saudara-saudara yang terkasih, pada Injil hari ini Yesus mengajak kita semua untuk merefleksikan kehidupan kita, ya. Entah kehidupan sehari-hari, entah kehidupan keluarga, entah juga kehidupan bersama. Ya. Maka di dalam Injil hari ini tadi Yesus memberikan sebuah evaluasi juga untuk kita. Karena apa? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, entah dalam lingkup yang paling kecil, di dalam keluarga, sampai lingkungan yang paling besar, masyarakat, dunia, gereja, itu pasti tidak lepas dari yang namanya jabatan. Atau kedudukan. Ada orang yang punya jabatan yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Ada yang menjadi anak buah, ada yang menjadi bapak buah. Ya, ada yang di bawah, ada yang di atas maksud saya. Ya, itu akan selalu ada. Ya, di dalam lingkup yang paling besar sampai lingkup yang paling kecil dalam keluarga pun itu juga ada. Ya, ada kepala rumah tangga. Ya. Kalau kita budaya patriarkal, laki-laki biasanya laki-laki yang menjadi kepala keluarga. Tapi tidak menutup kemungkinan, ya ada isti, ikatan suami-suami takut istri. Jadi bukan suaminya yang mendominasi, tapi istrinya yang mendominasi. Itu tergantung kondisi masing-masing. Ya. Makanya di dalam setiap apapun, ya situasi apapun pasti ada. Ya. Entah yang berkuasa, entah yang berpengaruh, ataupun yang dipengaruhi atau yang diperintah. Ya. Kita diajak untuk merefleksikan hal ini. Bagaimana apa yang terjadi sebenarnya di dalam hidup kita. Sudahkah mencerminkan semangat yang diwartakan oleh Kristus atau belum? Ya. Oleh karena itu dalam Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah kecaman. Yesus mengajak kita memperhatikan sikap dan tingkah laku para pemimpin agama Yahudi pada saat itu, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Tidak hanya dalam bacaan Injil, lebih ngeri lagi bacaan pertama tadi dari nubuat Maleaki. Ya. Tuhan semesta alam berfirman begini, maka kepada kamulah tertuju perintah ini, hai para imam. Waduh, mati gua. Ya. Saya baca Injil ini, waduh, Tuhan Allah dengan jelas-jelas menyebut imam. Injil juga Yesus menyebut ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini tidak lain ialah para pemimpin-pemimpin agama. Tetapi, sekali lagi, walaupun Tuhan jelas-jelas menyebutkan ini adalah soal pemimpin agama, tetapi Tuhan tidak hanya berbicara kepada mereka. Tapi Tuhan juga berbicara kepada kita masing-masing. Kenapa? Sikap mereka ini juga menjadi cerminan, refleksi untuk hidup kita sehari-hari. Yesus tadi memberikan peringatan kepada orang banyak yang mendengarkan mereka. Ya. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Mungkin kalau kita baca bagian Injil yang lain, ya, kita lihat Yesus seringkali menyangkal atau mengcounterbalikkan apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Misalnya, ya, ketika murid-murid memetik bulir gandum pada hari Sabat, di dalam Matius bab 12 ayat 1 sampai 14. Mengapa muridmu memetik gandum pada hari Sabat, sesuatu yang dilarang? Yesus lawan mereka. Tidakkah kamu tahu bahwa Daud dan pelayan-pelayannya masuk ke rumah ibadat dan makan roti sajian yang hanya disajikan kepada imam-imam saja? Dan juga di kesempatan yang lain, misalnya dalam Matius bab 15 ayat 1 sampai 20. Yesus mengcounter apa yang diberikan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi kali ini Yesus berpesan, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yesus bukan mau mengesampingkan peranan mereka di dalam hidup beragama. Karena mereka juga punya peran. Mereka juga punya posisi. Mereka juga punya pengaruh. Mereka punya tugas menjaga ajaran Yahudi. Supaya ajaran-ajaran itu tetap bisa berada di jalurnya. Jangan sampai ada yang menyimpang. Tetapi, ya sekali lagi,
Yang Yesus pertanyakan ialah apa? Tingkah laku mereka. Yesus mau menyoroti apakah mereka sudah menghayati dan menerapkan hukum-hukum Taurat yang mereka pelajari dalam hidup mereka sehari-hari. Ya. Orang-orang Taurat dan ahli-ahli Farisi hanya menekankan pelaksanaannya doang. Harus buat ini, harus buat itu, harus buat ini, buat itu. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Tetapi tidak memahami sungguh-sungguh apa yang menjadi maksud dari semuanya itu. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Berusaha atur semuanya, termasuk hal-hal yang paling kecil sekalipun dalam hukum-hukum Taurat. Inilah yang Yesus maksudkan ketika Yesus berkata, mereka mengikat beban-beban berat dan meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Mereka hanya sibuk dengan aturan. Mereka hanya sibuk dengan ajaran, tetapi tidak bisa membawa orang untuk mengalami perjumpaan dengan Allah. Inilah yang Yesus kritik. Mereka hanya menarik orang pada diri mereka sendiri, pada aturan-aturan yang mereka buat, tetapi tidak membantu orang untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka hanya ingin dipuji, diagungkan, diakui bahwa mereka punya jabatan, punya pengaruh terhadap orang lain. Walaupun mereka ini pelayan-pelayan Tuhan, ya dalam tanda kutip, ya, mereka tetap juga manusia. Mereka tidak juga kebal dari hal-hal, dari egoisme, dari kelemahan-kelemahan dan juga kecenderungan-kecenderungan yang mereka miliki. Ya, inilah yang harus diwaspadai. Inilah juga yang harus kita waspadai sampai saat ini. Banyak orang hanya mencari penghargaan atau pengakuan terhadap dirinya sendiri. Hanya ingin mendapatkan posisi, jabatan, supaya dia bisa mempengaruhi orang lain misalnya. Hanya ingin didengarkan oleh orang supaya mendapat pengakuan. Hanya ingin mengutarakan pendapat, supaya pendapatnya diterima oleh orang. Fokusnya hanya saya, hanya dirinya sendiri. Ya. Itu yang masih sering terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Untuk orang-orang yang demikian, ya ada salah satu istilah yang mungkin saudara-saudara mengerti, ya narsis. Ya. Narsis bukannya soal suka selfie, posting, suka bercermin, tidak. Bukannya soal itu. Tetapi bagaimana orang itu memiliki sikap hanya fokus kepada dirinya sendiri. Ya, tidak peduli orang yang ada di sekitarnya. Ya. Istilah narsistik ini berasal dari salah satu tokoh di dalam Yunani kuno namanya Narsisius. Ya. Seorang cowok, pria, ya, yang jatuh cinta dengan bayangannya sendiri. Ya. Ketika dia bercermin ya di air begitu ya, nggak ada cermin dulu saat itu ya. Cuma bisa lihat pantulan wajahnya di air. Tapi ketika dia melihat pantulan wajahnya di air, dia melihat dirinya sendiri. Wah, kok saya ganteng banget ya. Kok saya keren banget ya. Akhirnya dia jatuh cinta dengan bayangannya dia sendiri. Ya, jatuh cinta dengan dirinya sendiri. Ya, ini memang berlebihan sih. Ya, makanya kisah ini namanya diambil sebagai salah satu istilah narsistik yang sampai sekarang kita pakai. Ya. Orang yang egois, fokus dengan dirinya sendiri. Ya. Ya, kalau kita zaman sekarang ya mungkin posting di sosmed supaya dapat like, komen, dan subscribe. Wah, semakin banyak love-nya, wah, saya mendapat perhatian. Wow, semakin panjang komennya, wah, semakin senang. Mungkin itu juga bisa digolongkan orang-orang yang narsis. Mungkin, ya nggak semua. Ya. Ada juga yang saya tahu ya, ada yang suka posting di sini, tapi ya tidak semua. Ya. Yang lebih berbahaya lagi, ya ada juga salah satu bentuk ya yang saya dapatkan beberapa waktu yang lalu, yaitu yang namanya covert narsistik. Ya, covert narsistik. Salah satu bentuk narsisisme juga. Ya.
Ketika orang sangat merasa bahwa ia unggul daripada yang lain. Dia merasa bahwa saya lebih daripada yang lain. Tetapi dia tidak mau menunjukkannya di depan orang, hanya disimpan di dalam hati. Tetapi walaupun dia cuma simpan dalam hati, sikap narsisnya ini akan sangat kelihatan dalam hidupnya sehari-hari. Walaupun dia bukan pemimpin, dia berusaha mempengaruhi yang lain. Walaupun dia tidak punya jabatan, dia sok-sok rasanya punya jabatan. Sok ngatur orang bilang sekarang. Orang-orang seperti ini hanya mementingkan dirinya sendiri. Tidak punya empati kepada sesama, hanya menginginkan perhatian lebih untuk dirinya sendiri dari orang lain. Dan di dalam lingkungannya pun, kalau ada sesuatu masalah, dia akan lebih membuat dirinya berada di posisi sebagai korban. Sehingga dia merasa bahwa sayalah yang harus dikasihani, sayalah yang harus diperhatikan. Bukan saya yang harus disalahkan, dia yang harus disalahkan. Padahal itu kesalahannya dia. Ini salah satu bentuk narsisisme juga. Mungkin nanti teman-teman, Bapak Ibu Saudara-saudari, coba cari, itu banyak. Beberapa waktu yang lalu saya dapat itu. Sempat agak viral itu di media sosial. Kenapa? Karena sikap-sikap seperti inilah yang masih ada. Entah dalam lingkungan kita, entah juga dalam hati kita. Walaupun kita bukan ahli-ahli Taurat, walaupun kita bukan orang-orang Farisi, tetapi kecenderungan-kecenderungan itu masih ada. Semuanya fokus kepada dirinya sendiri. Pokoknya keinginan saya, hasrat saya, impian-impian saya yang harus dicapai. Tetapi kita perlu refleksikan lagi, apakah semuanya itu sudah membawa kita dan orang lain kepada Allah atau belum? Sudahkah itu juga membantu orang lain untuk mengalami kehadiran Allah dalam hidupnya? Kalau tidak, bisa jadi hidup kita itu bukannya menjadi berkat, malah menjadi kutuk. Seperti tadi dalam bacaan pertama. Aku akan mengirimkan kutuk kepadamu dan akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk. Waduh, bahaya ini. Bacaan hari ini cukup keras memang luar biasa. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk merefleksikan sungguh-sungguh. Jangan sampai kita kebablasan, jatuh terlalu jauh, jatuh terlalu dalam. Sehingga kita mulai dari sekarang bisa memperbaiki semuanya itu. Apa yang harus kita lakukan? Paulus dalam bacaan kedua menjadi contoh model pemimpin yang bisa kita teladani. Memang dia juga bukan manusia yang sempurna. Siapa sih manusia sempurna di dunia ini? Kita semuanya punya kelemahan. Selain kelebihan, kita juga punya kekurangan. Semua, termasuk yang ngomong ini. Tetapi kita melihat bahwa di dalam kelemahan-kelemahan itu, Tuhan bisa menggunakannya untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Paulus juga, kita lihat dalam bacaan kedua. Orang yang awalnya mengejar orang-orang Kristen. Banyak orang Kristen yang dibunuh oleh dia, karena dia. Tetapi setelah dia bertobat, dia berubah dan menjadi berkat bagi yang lain. Dan di dalam usahanya juga untuk mewartakan Injil, dia banyak mengalami penolakan, tantangan, hambatan, tetapi dia tetap berjuang. Dia tidak minta juga untuk diagung-agungkan. Dia tidak minta untuk diistimewakan. Bahkan dalam hidupnya, sehari-hari dia hidup layaknya orang biasa. Di dalam Kisah Para Rasul, bab 18 ayat 3, dia hidup sebagai pembuat kemah, buat tenda. Dia hidup seperti biasa, layaknya orang biasa. Tetapi di dalam kehidupan yang lain, dia juga berusaha untuk mewartakan Kristus. Dia berusaha juga untuk membawakan orang kepada Kristus.
supaya jangan menjadi beban untuk orang lain, Paulus masih bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Walaupun di dalam kesulitannya dia juga tetap menghadirkan diri bagi orang lain, bagi komunitas-komunitas Kristiani di mana dia berada. Dan buktinya, ketika dia hadir di situ, komunitas itu menjadi berkembang dan berbuah. Berbuah dalam roh dan juga di dalam kerendahan hati. Inilah contoh orang yang bisa mampu membawa orang lain untuk mengalami Tuhan. Mari kita refleksikan semuanya ini ke dalam diri kita. Apakah tindakan-tindakan kita, sikap-sikap kita sehari-hari itu bisa membawa orang lain kepada Tuhan, untuk memanggil Tuhan, untuk memuji Tuhan, atau malah membawa orang lain kepada hantu. Tuhan dibalik jadi hantu, ya kan? Bukannya membuat orang lain semakin dekat dengan Tuhan, tetapi malah menjauh. Ya. Ini yang harus kita waspadai juga. Walaupun kita bukan leader, walaupun kita bukan pemimpin, tidak punya jabatan sebagai pemimpin atau orang yang berpengaruh, tetapi sikap-sikap seperti itu juga tetap perlu kita waspadai. Ya. Mungkin masih ada kecenderungan-kecenderungan itu dalam hati kita. Ketika kita ingin dipuji, kita ingin dihargai, mendapatkan perhatian dari orang lain, hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Hanya untuk memuaskan angan-angan kita sendiri. Hanya untuk memuaskan nafsu-nafsu kita sendiri. Tetapi bukan untuk memuliakan Tuhan. Maka saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini Yesus Kristus mengajak kita untuk sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi sesama. Bukannya menjadi kutuk. Kita diajak untuk menjadi rekan perjalanan bagi sesama. Bukannya menjadi serigala bagi sesama. Kita diajak untuk bersama-sama dengan orang lain, bergandeng tangan, bersama-sama dalam status yang sama sebagai anak-anak Allah untuk berjalan bersama menuju Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan kepada kita. Bukannya malah mempengaruhi yang lain. Bukan malah menjelek-jelekan atau menjatuhkan yang lain. Atau bahkan membuat orang lain jauh dari Tuhan. Misalnya contoh, kita punya teman. Atau mungkin siapalah tokoh agama. Kita melihat kok dia hidupnya seperti itu sih. Kok tindakan-tindakannya seperti itu sih. Orang Katolik kok kayak gitu. Udah, ngapain saya jadi orang Katolik kalau nyatanya dia seperti itu. Itu adalah hal-hal yang pasti pernah kita dengar. Atau mungkin ada dalam hati kita. Atau pernah kita lihat. Kita melihat orang lain, orang Katolik, entah pemimpin agama mungkin, yang hidupnya tidak atau masih kurang mencerminkan ajaran-ajaran Kristus dalam hidupnya. Sehingga kita jadi terpengaruh. Kok seperti itu ya? Kok seperti ini ya? Tidaklah perlu kita melihat siapa mereka dan tindakan-tindakan mereka. Tetapi kita tetap perlu mengarahkan hati kepada Yesus. Kita tidak perlu fokus kepada kesalahan-kesalahan yang orang lain miliki. Tetapi Tuhan mengajak kita untuk fokus kepada Tuhan, hanya kepada Allah. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada kesempurnaan cinta kasih, ada kesempurnaan hukum-hukum di situ. Dan hanya di dalam Tuhanlah kita mendapatkan sebuah teladan yang paling baik untuk mengikuti Dia. Maka saudara-saudari dalam perayaan Ekaristi ini, Tuhan mengajak kita untuk semakin dekat dengan Dia. Ketika Tuhan mengajak kita untuk bersatu dengan Dia dalam Ekaristi, ketika kita menyambut Dia dalam Komuni Kudus, kita artinya apa? Kita mau memasukkan Dia dalam hati kita, dalam hidup kita. Supaya ajaran-ajarannya, pikirannya, rohnya, cintanya semakin bergembang di dalam hati kita dan kita bisa menyalurkannya kepada yang lain. Maka saudara-saudari, kita mohon kepada Allah
yang Maha Kuasa di dalam perayaan Ekaristi ini, agar kita dapat menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, bisa menjadi berkat bagi sesama, dan juga membawakan semangat Kristus di dalam hidup kita kepada setiap orang yang kita jumpai. Amin.